Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera. Saya Ninyoman Diastri Marina, NIM 21291111004, mahasiswa pasca sarjana Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini saya akan menampilkan video piramida keterampilan-keterampilan konselor sesuai dengan buku rujukan dari Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Cons. Tugas ini bertujuan untuk sebagai syarat memenuhi mata kuliah pengembangan pribadi konselor yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Cons. Buku yang telah saya pakai yaitu buku Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Cons. Berikut ini sifat-sifat pribadi yang harus dimiliki konselor atau keterampilan-keterampilan konselor yang harus dimiliki, yaitu yang pertama, multicultural from client and culture counselor, merupakan kemampuan konselor untuk memahami kebudayaan-kebudayaan konseli seperti larangan, normatif, baik dan tidak boleh yang dilakukan, itu harus konselor memahaminya. Berikut contoh-contoh multicultural from client and culture counselor. Sela, Suksema Sela, gimana kabarnya Sela hari ini setelah kegiatan Sela di Sekat Runa-Truni di Banjar? Nah, kalau begitu, Ibu paham apa yang menjadi keinginan Sela untuk tetap ikut di organisasi Sekat Runa-Truni di Banjar. Itu akan berguna Sela untuk menjalin hubungan sosial Sela di rumah dengan pemuda-pemudinya. Namun alangkah baiknya Sela juga perlu mengatur kegiatan mana lebih penting segera dilaksanakan atau yang bisa dilaksanakan nanti gitu. Sehingga Sela bisa mempunyai waktu belajar dan waktu istirahat. Bagaimana Sela? Baik, terima kasih Sela. Keterampilan kedua yaitu attending behavioral. Attending behavioral adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor untuk memperhatikan gerak-gerik konseli selama proses konseling. Hal yang perlu diperhatikan dalam attending behavioral ini yaitu eye contact, kemudian body language, gerak-gerik konselor, kemudian ada vocal quality, itu bernada suara yang berkualitas seperti tinggi rendahnya nada suara. Kemudian yang terakhir adalah verbal tracking, intonasi suara dari konselor. Keterampilan ketiga, client observation skill, merupakan keterampilan konselor mengamati yang akurat dan konsisten, melaporkan apa adanya, bukan subjektif. Contohnya, hari ini saya sedang menggunakan pakaian warna hijau toska dan berkerah, kemudian lengan pendek sampai di siku dan menggunakan jam tangan, rambut diikat, kemudian menggunakan lipstik merah. Keterampilan keempat yaitu open and close question, atau keterampilan konselor menyampaikan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data atau jawaban yang diinginkan selama proses konseling. Berikut contoh pertanyaan terbuka atau open question. Tadi Sela mengatakan bahwa memiliki masalah dengan bapakmu. Coba jelaskan alasanmu Sela, apa yang sedang terjadi. Nah, lalu bagaimana cara Sela agar Sela lolos seleksi dalam masuk psikologi nanti? Coba berikan pendapatmu Sela.
Berikut ini contoh untuk pertanyaan tertutup. Contohnya, Sela ingin masuk jurusan apa nanti? Sela sudah minta izin dengan orang tuamu kalau kamu ingin masuk jurusan psikologi. Sela sudah makan hari ini? Keterampilan encourage merupakan keterampilan konselor berani menyampaikan pendapat, opini, perasaan, perilaku yang dimiliki konselor di muka umum atau bersama dengan konseling. Contohnya, Bu Dias yakin dengan kemampuan usaha Sela yang kamu miliki saat ini, Bu yakin pasti lolos untuk masuk jurusan psikologi nanti. Tenang Sela, tetap semangat ya Sela. Parafrase merupakan keterampilan konselor untuk menafsirkan dan mengartikan dari komunikasi yang disampaikan oleh konseling. Contohnya, nampaknya orang tua Sela tidak ingin berpisah denganmu Sela. Summarization merupakan keterampilan konselor menyimpulkan proses konseling. Contohnya, baiklah, Bu Dias akan menyimpulkan dari tahap konseling ini bahwa sumber masalahmu ini adalah bapakmu senantiasa memaksakan apa yang ingin beliau inginkan untuk kamu laksanakan. Namun, beliau tidak ingin dan tidak mau tahu apa yang kamu inginkan. Sehingga saat ini kamu tidak bisa menolak apa yang beliau inginkan. Benar demikian, Sela? Reflection of feeling merupakan keterampilan konselor dalam memantulkan perasaan, merefleksikan, dan mengevaluasi perasaan konseling. Contohnya, bisakah Sela menjelaskan perasaan bingung yang Sela maksudkan tadi? Oke, terima kasih. Reflection of meaning merupakan keterampilan konselor memantulkan, mengevaluasi, dan memaknai pikiran, perilaku, emosi, dan ucapan konseling. Contohnya, tampaknya Sela benar-benar kecewa dengan diri kamu sendiri. Nah, kedengarannya Sela benar-benar jengkel dengan diri kamu sendiri. Coba berikan alasanmu dan beritahu Ibu Dias lebih banyak lagi ya. Keterampilan berikutnya adalah focusing client problem orders. Merupakan keterampilan konselor mewawancarai konseli yang berpusat masalah konseli agar masalah konseli dapat segera diselesaikan. Contohnya, kalau memang menurut Sela tidak sesuai dengan keinginan dan kemampuan kamu, coba jelaskan pada Bu Dias ada hal apa yang membuat kamu tetap menuruti keinginan bapakmu itu. Baik, terima kasih Sela atas penjelasannya. Keterampilan berikutnya adalah influencing skill. Influencing skill merupakan keterampilan konselor mempengaruhi konseli yang meliputi keterampilan direktif atau menuntun atau mengarahkan, adanya logika konsekuens, logika berpikir yang bertanggung jawab dan runtun, kemudian ada keterampilan menafsirkan atau interpretasi, kemudian ada feedback, memberikan timbal balik, adanya memberikan informasi atau menyarankan, advice, dan influencing summaring. Contoh direktif. Sekarang kita perlu berdiskusi lebih lanjut lagi untuk mempelajari bagaimana cara memecahkan masalahmu.
Bagaimana Sela? Apakah Sela setuju? Oke, baik. Terima kasih. Contoh logical consequence. Sela bisa melawan keinginanmu dengan alasan logismu dan jelaskan kepada ayahmu. Jika Sela tidak menjelaskan saat ini, akan membuat diri kamu menyesal di kemudian hari. Bagaimana Sela? Oke. Contoh interpretasi. Tadi Sela mengatakan bahwa tadi kamu tidak sekolah karena sakit. Nah, tadi juga kamu mengatakan bahwa kamu tidak ikut les masuk perguruan tinggi karena sakit juga. Nah, apakah perilakumu ini terjadi untuk menghindari dari keinginan bapakmu itu yang ingin masuk ke perguruan tinggi jurusan kedokteran? Bagaimana Sela? Menurut Sela? Saya jelaskan lagi. Oke. Contoh self-disclosure. Sela bisa cerita dari mana saja dengan Bu Dias. Bu Dias sangat senang jika mendengarkan keluh kesahnya Sela. Tidak perlu khawatir Sela, apapun yang kamu ceritakan akan menjadi sebuah rahasia kita berdua. Bagaimana Sela? Apakah Sela sudah siap bercerita dengan Bu Dias? Oke, bagus sekali. Advice, information, explanation, atau instruction itu merupakan keterampilan konselor dalam memberikan penjelasan, saran, dan instruksi dalam proses konseling kepada konseling. Contoh advice atau information atau instruction. Menurut Bu Dias, Sela itu lebih baik mengetahui lebih dulu apa kebenarannya, baru kamu bisa mengambil keputusan. Jika Sela mengambil keputusan saat kamu marah, akan berdampak pada diri kamu dan hubunganmu dengan orang tuamu. Bagaimana Sela? Ya. Keterampilan feedback. Feedback merupakan keterampilan konselor dalam memberikan motivasi kepada konseli dalam proses konseling. Contohnya, bagus Sela, ibu bangga dengan kamu. Akhirnya Sela menyadari apa yang telah Sela lakukan saat ini. Keterampilan influencing summary merupakan keterampilan konselor dalam memberikan ringkasan pada proses konseling. Contohnya, pada pertemuan kita hari ini kita dapat simpulkan bahwa Sela mendapatkan atau memiliki masalah dengan orang tuamu. Dan kita sudah membahas solusi-solusi yang sudah kita bicarakan yang bisa kamu lakukan. Dan Ibu harapkan pulang dari pertemuan kita hari ini, Sela dapat mempraktekannya di rumah sehingga orang tuamu dan kamu saling nyaman tinggal bersama. Gitu Sela. Keterampilan confrontation merupakan keterampilan konselor untuk memperhatikan ketidakcocokan yang dihadapi konseli dalam proses konseling. Contohnya, tadi Bu Dias mendengarkan bahwa kamu benci dengan bapakmu. Tapi tadi Bu Dias juga mendengarkan kamu mengatakan bahwa kamu sayang sekali dan tidak ingin berpisah dengan orang tuamu. Coba jelaskan lagi apa maksudnya Sela. Oke. Ya, Ibu paham. Terima kasih Sela. Skill sequencing and structuring the interview merupakan keterampilan konselor dalam mengembangkan dan membuat wawancara terstruktur dalam proses konseling. Contohnya, dari yang tadi Sela ceritakan pada Bu Dias bahwa ada dua masalah. Yang pertama, tadi Sela mengatakan bahwa Sela memiliki masalah kurang semangat belajar dan sehingga Sela merasakan
tidak bisa membuat tugas dengan baik. Dan kedua, masalah yang kedua bahwa Sela memiliki masalah bagaimana cara Sela untuk mengungkapkan perasaan Sela kepada bapakmu mengenai jurusan yang ingin kamu pilih. Nah, dengan begitu kamu lebih nyaman pilih yang mana jurusan yang kamu pilih itu. Nah, dari dua masalah itu menurut Sela yang mana masalah yang mengganggu dan harus segera diselesaikan, Sela? Baik, oke. Personal and Theory Counseling Skill Integration merupakan kemampuan konselor dalam menyatukan dan memadukan teori konseling dan teknik konseling dalam proses konseling untuk mengentaskan masalah konseling. Contohnya, jika siswa memiliki masalah mengenai tingkah laku yang kurang semangat belajar, maka bisa digunakan teori konseling atau teknik konseling behavioral dengan teknik bisa menggunakan token ekonomi agar mereka atau siswa yang di konseling itu dapat semangat belajar. Style merupakan kemampuan dan gaya konselor dalam memanfaatkan teknik konseling yang diterapkannya dalam proses konseling. Demikianlah penjelasan dan contoh-contoh piramida keterampilan konselor yang sesuai dengan buku rujukan dari Profesor Dr. Ike Turdarsana MPD Kons. Mohon maaf jika saya salah kata dan mohon bimbingannya. Sampai jumpa. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera.